Selamat siang Gus Hendra. Selamat siang, Saya adalah orang yang selalu membaca dan mengikuti tulisan-tulisan Gus yang dibuat di baik itu di media online maupun di media cetak. Makasih, Jadi saya salah satu orang yang pecinta tulisan daripada Gus Hendra. Dari dua tulisan akhir-akhir ini saya melihat ada tulisan yang menarik buat saya, yaitu yang pertama kemarin yang gue sudah lakukan di podcast itu anak-anak muda dalam politik dan peran partisipasi dalam pemilihan presiden di tahun 2024. Yang kemudian gue juga mengupload mengenai perolehan suara target dari pasangan Ganjar Mahfud jadi 95%. Tapi saya kali ini saya cuman ingin mendalami dari tulisan atau upload berita yang Gus naikkan, mungkin podcast yang sebelumnya, yaitu mengenai anak-anak muda. Mungkin kalau kita lihat perilaku politik dan komunikasi pada calon pemilih pemula di tahun 2024 ini mengalami pergeseran. Kalau kita lihat ada lima yang saya lihat dalam pergeseran itu. Yang pertama mengenai jumlah pemilih di tahun 2024 ini terjadi pergeseran yang cukup signifikan, di mana generasi Z yang sering Gus sampaikan mendekati angka hampir 56%. Itu menjadi satu dominan. Yang kedua adanya disrupsi, pergeseran di mana ada pergeseran teknologi di dalamnya yang mengakibatkan mereka menggunakan media lain untuk bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya perihal kedua calon yang ada. Bagaimana tanggapan Gus mengenai data-data itu? Kemudian kalau kita melihat tadi ada jumlah, disrupsi, ada generasi, dan yang tidak ini adalah kesadaran politik generasi muda. Dan yang terakhir adalah memahami bagaimana cara mereka memilih dalam pemilihan presiden nanti di tahun depan, tepatnya di Februari 2024. Yang pertama kita lihat dulu dari tadi Pak Sugeng menyebut soal akses informasi ya. Data yang saya miliki itu ada generasi muda, hasil surveinya itu generasi muda, ada yang mendapat akses informasi terbanyak dari mana. Tetapi menariknya, belum tentu akses informasi yang terbesar itu juga dipercayai. Mungkin kita Pak Sugeng silakan koreksi datanya. Sampai dengan tahun 2022, hasil survei yang terakhir itu yang saya miliki, yang saya pegang adalah akses informasi itu memang banyak dari media sosial. Kenapa seperti itu? Tentunya karena hari ini gadget itu sudah menjadi bagian sehari-hari dari masyarakat kita, terutama generasi muda. Tetapi pada saat yang sama, jika ditanya, mereka lebih percaya yang mana? Media sosial atau media yang lain? Ternyata lebih percaya dengan televisi. Berarti apa? Kecepatan informasi itu tetap dari media sosial, karena itu adalah bagian dari diri mereka. Sudah terinternalisasi bahwa kemana-mana orang bawa HP. Jadi sudah terjadi disrupsi ya, ini peralihan teknologi dan informasinya. Kalau kita melihat dari perspektif generasi yang baby boomer, generasi X, iya. Tetapi jika melihat bahwa hari ini dominan itu adalah pemilih milenial, ini bukan data yang mengejutkan menurut saya. Justru ini merupakan suatu data yang mestinya diantisipasi oleh para politisi kita, terutama yang ingin berkontestasi, bagaimana mereka bisa memanfaatkan media sosial ini sebagai wahana mereka untuk kampanye, baik program dan segala macam itu, sehingga lebih efektif. Gitu. Kemudian kalau kita lihat itu Gus, sekarang kan tadi kalau bilang dikatakan kita update informasi 2023 bahwa menyatakan bahwa sosial media itu meningkatkan peringkat pertama. Di satu sisi TV itu menduduki peringkat kedua. Namun untuk media yang masih dipercaya itu kebalikannya. Media TV menjadi informasi yang masih dipercaya nomor 1 peringkatnya. Kemudian itu hampir kalau media TV untuk media yang terpercaya itu hampir 30% lah angka-angkanya. Sedangkan kalau update informasi yang terupdate itu ya media sosial itu hampir 74%. Itu kan satu dipercaya, satu kecepatan kan berarti kan begitu ya. Di satu sisi media online tetap membuntuti, dipercaya juga walaupun dia di posisi yang kedua.
Bagaimana menyikapi dengan keadaan saat ini? Ya kembali bahwa namanya kita ingin kampanye. Kampanye itu apa sih? Kampanye itu kan agar satu apa yang kita inginkan atau yang kita tawarkan orang bisa lebih cepat tahu. Nah untuk lebih cepat tahu berarti itu kan di media sosial. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi bahwa itu adalah bagian integral dari orang-orang zaman sekarang, terutama anak muda. Apalagi mereka memang ada Instagram dan Facebook dan segala macam. Yang kedua, data yang saya miliki juga memperlihatkan bahwa media luar ruang dalam hal ini Bali itu juga sebenarnya masih bisa dipakai, tetapi memang angkanya kecil. Nah, bahwa hari ini televisi masih menjadi media dipercaya ini juga justru menurut saya masih menarik. Karena apa? Karena pemilik media televisi hari ini kan justru tidak lagi menjadi wasit atau menjadi penonton, tetapi menjadi pemain, ya kan? Si media katakanlah seperti siapa yang megang media dia aja di pemimpinnya. Seperti Pak Surya Paloh misalnya, punya media, ya kan? Dia ke kubu satu, kubu Amin. Haritanu dengan MNC medianya ke Ganjar Mahfud, ya kan? Nah mungkin saya nggak tahu nih yang nomor 2 nih. Apakah TV One nanti akan main, tapi secara resmi kan belum. Hanya masih kita nebak-nebak karena yang punya itu orang Golkar kan seperti itu. Apakah mereka nanti TV One akan menjadi media kampanyenya, kita tidak tahu lagi ya kan. Tapi yang jelas data menarik yang saya miliki itu adalah bahwa media televisi masih menjadi yang dipercayai. Ini teman menarik karena apa? Anak muda tuh justru jarang loh nonton televisi. Tapi bahwa mereka masih percaya, berarti kan kita melihat bahwa anak muda ini sebenarnya sudah ada screening di pikiran mereka. Oke, saya ingin cepat itu, saya cari media sosial. Tapi untuk memverifikasi atau mengerti benar nggak sih yang saya dapat ini, saya nonton televisi. Jadi sinkron dia. Selain dia sinkron, menurut saya ini bagian dari adanya kesadaran bahwa apa yang dikonsumsi di media sosial, meskipun itu cepat, tidak layak untuk langsung dipercaya. Karena ada verifikasi lagi melalui media televisi, mungkin media online seperti yang Pak Sugeng katakan, gitu loh. Karena media online itu sendiri, masalahnya kan media online banyak yang partisan. Bahwa mereka mencari media online apa, mungkin itu perlu diperdalam ya datanya. Karena hasil data kan cuma media online itu aja. Tapi media online yang seperti apa kan mungkin kita perlu verifikasi lebih lanjut. Kembali lagi, kalau kita lihat itu kan terjadi gap generasi. Dan sulit dipahami, bahwa generasi Z ini sangat sulit dipahami oleh mereka. Karena adanya gap antar generasi sekarang. Kita lihat tadi datanya sudah menunjukkan angka 56%. Tentunya itu angka yang luar biasa. Dan itu pasar juga. Itu pasar yang sudah jelas dan itu pasar ditentukan dengan data-data yang jelas. Tapi kita tidak melihat mereka menggarap itu dengan serius. Para politisi kita. Politisi itu belum menggarap dengan serius. Sampai saat ini kita tidak melihat itu. Di Bali khususnya. Kalau di luar Bali kita sudah lihat mereka masuk ke kampus-kampus dengan memberikan edukasi, kuliah umum ataupun pendidikan politik. Tapi di Bali kita tidak melihat itu. Bagaimana pandangannya? Kalau dari soal gap generation, ini kan sebenarnya persoalan yang selalu muncul dari pemilu-pemilu, tapi dia menjadi benar-benar menjadi hal yang masif kan 2019 sama 2024. Dan ini menurut saya memang dipengaruhi oleh pola pikir dari generasi baby boomer yang sampai hari ini masih menjadi elit-elit di partai politik. Yang kedua, layer kedua adalah generasi X-nya. Problemnya itu tadi, apa yang dimauin oleh generasi X, generasi baby boomer, itu nggak relate. Nggak ada kesesuaian atau minim kesesuaian dengan para Gen Z sama milenial itu. Contoh sederhananya begini deh. Kalau misalnya setiap generasi itu kan lahir dari situasi dan kondisi yang
memiliki tantangannya masing-masing, ya kan? Generasi baby boomer misalnya, dia lahir misalnya yang hari ini di atas 50-60 tahun, ya, antara 50 sampai 60 tahun. Generasi ini kan masih mengalami, ya kita sebut baby boomer, bagaimana situasi Orde Baru yang masih nyaman, mungkin kan? Dan masih mudah mencari ini stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan itu terjaga. Tetapi generasi X sudah mulai berbeda lagi, ya kan? Dari segi alat masih ada sinkronis yang dari generasi baby boomer pakai mesin ketik, dia masih pakai mesin ketik. Tapi kalau generasi Z ini mesin ketik aja dia nggak tahu. Masalahnya para politisi kita masih menggunakan mindset mesin ketik untuk diterapkan di orang yang pakai HP. Jadi belum connect. Itu dari segi kebiasaan loh ya. Itu dari segi kebiasaan. Makanya kalau dari segi kebiasaan saja sudah berbeda. Bagaimana kemudian kita bisa melihat ada relate antara kepentingan mereka yang bisa diterjemahkan oleh generasi Z ini. Di sini ada ketimpangannya, kesenjangannya itu di sana. Tetapi saya tidak melihat bahwa politisi itu menggarap market yang besar ini. Sampai sejauh ini di Bali tidak terlihat itu. Tidak terlihat. Padahal yang kita tahu sampai saat ini angka 56% itu kan cukup tinggi. Tapi tidak terlihat para politisi itu menggarap market ini, baik itu dari mahasiswa ataupun dari komunitas-komunitas yang ada di Bali. Tidak terlihat sama sekali atau belum terlihat. Kalau menurut saya mungkin belum terlihat ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu digarisbawahi, kalau dibilang bahwa mereka itu tidak menggarap, pastinya kan jelas tidak. Tapi bahwa apakah mereka masif menggarap atau tidak, itu yang belum terlihat. Tapi dalam landscape Bali ya, dalam skop Bali kalau misalnya generasi muda sudah digarap, tetapi dia masih bersifat konvensional. Contoh, kalau di Bali kita ada Sketruna nih, ya. STT, Sketruna, Yowana, yang model-model begitu, itu yang didatengin, ya. Masalahnya yang didatengin ini sudah pasti belum mendengarkan itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa namanya Sketruna itu kan khusus orang Bali. Lantas kamu yang bukan orang Bali, non Hindu atau non Bali, berarti kan tidak tergarap. Ini sudah gap, ya kan? Kenapa gap ini terjadi? Karena mindset politisi kita di Bali itu masih menurut saya ya, dalam bahasa saya mungkin saya agak mungkin tidak tepat juga, tapi masih terkungkung pada satu dia konvensional, kedua hanya mengandalkan adat dan budaya. Apakah itu salah? Tentu tidak. Tetapi seperti yang Pak Sugeng tanyakan tadi, itu loh, eranya sudah berubah. Polanya masih pola yang lama. Masih menggunakan pola-pola lama. Yaitu pendekatan budaya dengan apa? Ayo deketin kliennya, jangan ngomong nanti klien Sketrunanya, ketua Sketruna, Karang Taruna, yang model-model seperti itu. Tidak ada upaya terobosan untuk membuat bagaimana anak-anak muda ini paham apa yang mereka tawarkan. Pesannya itu apa? Kampanye itu hanya masalah pesan kan, menyampaikan pesan. Pesan yang diulang-ulang dan untuk mempengaruhi orang bahwa pesan itu atau program itu bisa terwujud, kan itu esensi kampanye. Sehingga terjadi afirmasi lah. Ini yang memang saya sepakat dalam titik itu bahwa memang belum masif. Apakah dia tidak masif atau belum masif? Nah ini kan sudah kampanye nih, sudah masa kampanye dari 2028. Masa kampanye dari kemarin. Memang sih sampai hari ini kita belum melihat. Kembali lagi kemudian, kalau kita melihat ada stigma bahwa kesadaran politik generasi Z ini kan boleh dikatakan dia cuek ya, acuh tak acuh dengan ini. Tapi sekarang ini kalau kita lihat bahwa masanya generasi Z itu memiliki peran. Menurut Gus gimana tuh? Sekarang saya sebelum menjawab itu saya mau tanya dulu. Yang dimaksud apatis itu apa? Dalam versi siapa dulu? Stigma betul. Yang terjadi. Berarti kan itu dari generasi baby boomernya yang bicara. Itu karena menganggap bahwa politik itu adalah versi mereka. Coba sekarang pernah nggak ada ditanya generasi muda? Kalau ditanya soal kamu nanti politiknya kayak apa? Mereka politik itu apa? Nggak relate, tapi ketika ditanya, kamu milih kemarin waktu pemilihan khusus milih siapa? Oh, saya milih si Anu. Karena apa? Kenapa kamu milih? Oh, karena dia lebih ganteng mungkin. Atau lebih cerdas, atau lebih ini kan gitu. Bukankah itu sebenarnya politik praksis?
Persoalannya adalah para politisi kita memaknai apakah orang itu apatis atau tidak versi mereka, gitu lah. Versi politisi ini insentif elektoral untuk mereka, tidak ada edukasinya. Itu kalian kembali yang saya garis bawain adalah edukasi. Edukasinya kurang. Edukasi politik, sehingga sebenarnya memang sudah saatnya sekarang para politisi ini ya datang jemput bola kepada generasi Z ini, baik itu dari forum-forum yang sudah ada, dari universitas yang ada, untuk tadi mengedukasi politik itu apa yang sebenarnya, kan gitu. Itu betul, saya sepakat. Jadi gini, supaya kita tidak terlalu jauh, maksud saya begini, yang ingin saya katakan adalah mari kita sepakati dulu apa yang dimaksud politik praksis oleh generasi baby boomer, generasi X, agar relate dengan para generasi Z ini. Kalau bicara politik hanya bicara kekuasaan, nanti kalau ini jadi kalau ini kalah dia jadi presiden, mereka tidak relate. Tapi kalau misalnya bagaimana dengan pesannya seperti ini? Kalau misalnya pasangan saya menang, SPP kalian misalnya itu akan dibantu, misalnya seperti itu. Nanti kalian akan mendapat dibiayai untuk beasiswa bagi 10 besar terbaik seperti itu. Itu akan lebih mudah dipahami. Yang sekarang kan kenapa itu tidak dilakukan sebagai penerus nantinya, atau menjadi rekrutmen buat mereka juga menjadi salah satu kader-kader. Balik lagi mindset politik praksis. Maaf, ini saya harus jujur katakan, itu kan hanya masalah rebut kekuasaan. Politisi berpikir berkarung sekarang untuk 5 tahun berikutnya nanti tapi tidak dipikirkan generasi berikutnya. Dan maaf, yang dipikirkan 5 tahun atau 10 tahun mereka yang masih menjadi aktornya di sana. Kita kan harus ngelihat. Ada aktor dalam politik, kan ada aktornya, ya kan? Siapa sih aktornya di sini ini? Berarti para elit. Ada operatornya, ya kan? Operatornya siapa? Ya orang-orang di lapangan itu. Mungkin kalau di partai struktur. Yang ketiga, ada pesan atau simbol yang memudahkan orang memahami apa sih yang mereka mau. Hari ini yang dijual, maaf sekali, kan hanya saya tidak mungkin agak kasar mengatakan hanya jargon ya. Ya, hanya slogan-slogan yang dalam hal ini jangankan mengena, dipahami saja tidak. Mungkin anak-anak muda sekarang kalau misalnya tanya nyebut namanya Ganjar Mahfud aja masih susah seperti itu misalnya, atau menyebut Gibran Raka Buming Raka, terlalu ribet. Coba disebut, ini ada profesor yang ikut pilpres. Kamu kalau orang pendidikan kira-kira pilih siapa? Mungkin mereka akan relate gitu. Sehingga pesan-pesan itu akan lebih mudah diterima. Sekali lagi, jangan kalau bisa jangan memaknai bahwa politik praksis itu hanya dalam versi orang tua. Versi mereka apa? Pernah ditanya? Enggak. Pernah nggak ditanya? Apakah mereka politisi tidak memahami cara-cara mensosialisasikan di generasi saat ini? Kalau saya mengatakan tidak pahami kan terlalu berlebihan. Tetapi kalau saya lebih senang memakai istilah mereka tidak ingin bahwa apa yang kenyamanan yang mereka miliki sekarang lambat laun diketahui oleh ini. Mungkin terlalu ekstrim ya yang saya lihat. Tapi kalau di landscape Bali, para politisi yang jadi pimpinan ini generasi mana? Kalau tidak baby boomer, generasi X. Pernah nggak berusaha memasukkan para generasi Z ini dalam posisi kunci? Enggak tuh. Ada satu partai yang katanya anak muda, gaya anak muda, ketua umumnya orang muda misalnya kan. Toh juga yang dipakai orang-orang tua, mindsetnya juga mindset orang tua. Contohnya mindset orang tua apa? Ya kalau bisa instan jadi pimpinan, kenapa tidak instan? Itu kan omongan orang tua. Sepertinya Indomie ya. Buat langsung jadi kan gitu. Hanya 2 hari langsung bisa jadi ketua kan gitu. Nah itu dia. Terakhir Gus, kalau kita lihat sekarang, tadi kita lihat bahwa data menyebutkan bahwa sekarang dan ini juga menjadi highlight juga kemarin, penurunan baliho dan di mana-mana terjadi, akhirnya mengeluarkan instruksi bahwa sebelum hari H pemilihan masa kampanye dilarang. Nah, itu kan timbal balik, dan padahal kalau kita lihat data menyebutkan bahwa media ruang itu sudah tidak bermanfaat buat saat ini. Kita lihat data-datanya, media online dia bisa nomor 1, kemudian media TV nomor 2, kemudian yang paling signifikan sekarang adalah
munculnya media online, portal-portal ini menjadi apa namanya? Kalau kita lihat dia pendatang baru yang mempunyai peluang untuk efek penetrasinya lebih besar, dan dia kecepatan juga ada. Dan ini kenapa nggak mereka menggarap ini daripada dia sekarang masang baliho di mana-mana, estetika masangnya juga tidak. Ini siapa yang mau lihat? Sekarang sudah tidak lihat lagi, hanya melihat. Tapi ketika dia menyampaikan visi dan misinya di media online ataupun di portal-portal, itu kan jauh lebih mengena dan kecepatannya juga ada. Itu. Gini Pak Sugeng, kita dalam landscape Bali dah ya. Saya melihat bahwa media ruang atau baliho itu jangan hanya dimaknai dia sebagai medium atau alat untuk menyampaikan untuk berkampanye saja, untuk menyampaikan visi misi. Itu menurut saya 0,sekian% deh menurut saya. Yang perlu kita ketahui secara budaya di Indonesia itu ada dua benda yang sakral secara politik. Sakral tanda kutip ya. Satu baliho, kedua bendera. Kalau pingin bikin ribut, robek aja balihonya. Nah, jadi masalah. Berarti apa? Baliho itu tidak semata-mata sebagai media atau alat untuk menyampaikan pesan dalam kampanye. Ada pesan lain apa? Salah satunya eksistensi, power, kekuasaan. Ketika satu baliho dipasang, orang yang masang baliho itu kan sedang mengirim pesan bahwa ini wilayah saya. Ketika satu bendera berdiri, dia ingin mengatakan ini wilayah saya. Jadi kamu yang lain jangan coba-coba masuk ke sini. Ya, bahwa dalam perspektif komunikasi publik bahwa dia mungkin tidak efektif, ya kan, buktinya tadi hasil surveinya orang beda soal. Tetapi kan ada nilai lain yang ingin dipertahankan dari baliho itu, mengirim pesan kepada pihak rival maupun di internal mungkin, ya namanya sekarang tarung bebas kan, di internal juga bahwa ini wilayah, kamu jangan coba-coba masuk sini. Begitu kamu masuk sini, berarti kamu berhadapan sama saya. Jadi dibedakan ya antara apakah media luar ruang ini efektif atau tidak, tetapi ada sesuatu yang entah disadari atau tidak dari yang masang baliho itu bahwa ini adalah wilayah mereka. Itu jadinya. Tapi kalau kita lihat kan pemasangannya juga tidak sesuai estetikanya, Gus. Pasangnya di tempat-tempat yang tidak strategis ataupun justru tidak dipasang di tempat yang pemasangan yang tidak mengindahkan estetika, itu kan akan makin mengeluarkan apa yang saya katakan bahwa tujuannya memang bukan kampanye. Tujuannya cuma branding eksistensi aja ya. Iya, gitu, ini wilayah saya, kamu jangan aneh di sini. Ya, kira-kira seperti itu pesannya. Menarik. Jadi saya memang tertarik dengan beberapa tulisan Gus yang cukup ya boleh dikatakan lain daripada yang lain lah, dengan khususnya di politik ya. Kalau kita lihat dari beberapa tulisan Gus memang ada nuansa beda lah dalam tulisan-tulisan sebelumnya, sehingga kita lihat ini menjadi satu yang perlu kita maknai dalam berpolitik ya. Sebenarnya banyak masukan dan banyak kritikan yang Gus lakukan terhadap semua politisi yang ada. Kemudian Gus tidak berpihak di satu sisi, mau sebelah, mau kiri, mau kanan, tetapi Gus main sikat aja gitu. Makanya Gus ya boleh dikatakan ya luar biasa lah kan gitu. Pandangan Gus seperti apa ini kalau orang politisi melihat Gus seperti itu? Karena basic saya wartawan, jadi saya harus sebagai gini ya. Satu, saya sebagai pribadi ya, tapi saya kan juga memegang sebagai wartawan, saya harus menjaga marwah dari kewartawanan saya. Dengan menjadi wartawan saya kurang lebih 25 tahun ya, sudah seperempat abad. Akan terlalu mahal bagi saya ketika saya akhirnya menggadaikan apa yang saya peroleh sampai hari ini dari kewartawanan itu untuk memihak satu atau pihak yang lain. Yang kedua, sebagai pribadi mungkin saya akan pilih si A atau si B, dan itu hak saya pribadi dong, gitu loh. Tetapi sebagai jurnalis saya harus tetap mempertahankan itu semampu saya. Itu mungkin dari pendapat orang yang merasa bahwa saya netral. Tapi banyak juga yang cukup banyak lah ya yang mengatakan jangan-jangan saya sudah miring ke kiri, miring ke kanan
itu juga ada Pak Sugeng, bukan tidak ada gitu loh. Mungkin Pak Sugeng termasuk yang ya bisa melihat mungkin dari perspektif netral ya. Tapi kalau saya pribadi sah-sah saja orang menilai saya seperti apa. Yang penting yang bisa saya janjikan bahwa apa yang saya lakukan itulah dalam rangka satu, memberikan edukasi kepada publik. Mungkin gaya tulisan saya itu tidak terlalu ekstrim atau apa, tetapi edukasi publik itu memang bagi saya pribadi harus saya lakukan. Yang kedua, selain edukasi publik, kita harus ingat hari ini kita sudah disrupsi informasi. Begitu banyak informasi kita peroleh, saking banyaknya kita tidak tahu yang benar yang mana. Ya, itu dia. Selain ada kebenaran itu, katanya kalau Dahlan Iskan bilang ada kebenaran baru. Kalau dalam teori yang lain mengatakan itu post-truth ya. Karena kebenaran yang bukan kebenaran yang dia ingin cari, tapi pembenaran sesuai dengan persepsi dia. Dan ini kan bahaya. Kalau tidak ada pihak yang berusaha untuk menjernihkan. Yang ketiga, kita sudah punya pengalaman 2014-2019 polarisasi bangsa. Karena apa? Karena para elit kita itu menggunakan media sosial untuk mengamplifikasi pesan yang tujuannya hanya untuk apa? Menguntungkan dirinya dan meniadakan pihak lawan. Padahal dalam politik kan tidak begitu maksudnya. Dalam politik itu bahwa orang yang hari ini itu bukan musuh, dia rival, dia pesaing. Yang artinya karena dia rival, hari ini saya berkuasa, besok Anda berkuasa. Hari ini Anda berkuasa, bisa jadi besok saya berkuasa. Hari ini karena kepentingan kita berbeda, kita jadi seteru. Besok kalau kepentingannya sama, kita jadi sekutu. Kan sesimpel itu. Kenapa sih harus dibuat dibuat serem seperti itu? Balik lagi pertanyaan Pak Sugeng itu, keseraman itu, mumpung saya masih ingat, keseraman yang dibayangkan dan sering dinarasikan itu juga salah satu penghambat atau barrier penghalang bagi generasi muda, generasi Z itu untuk pengen tahu politik kayak apa, politik ini. Udah deh, serem banget, udah deh, nggak usah mikir itu, biar bapak-bapak kita aja deh. Oke, kembali itu Gus, mungkin ya artinya dengan data yang kita punya dan sama-sama Gus pegang data, saya juga pegang data, Gus pegang data 2022, saya pegang data 2023 sampai in the end of the year ini, kita lihat bahwa memang generasi Z ini market yang cukup besar, terlihat di depan mata, tapi kurang digarap secara serius. Itu aja mungkin kita bisa sampaikan hari ini, mungkin kita akan coba ulas dengan isu-isu yang lain yang di kedepannya. Oke. Terima kasih.